dikatakan. Kalau dikatakan tadi perencanaannya baik, kalau baik hasilnya tidak begini. Justru ini perencanaannya tidak baik. Kalau dikatakan DPRD gagal mengawasi, dari awal kan saya sudah protes bahwa ini begini harus diperbaiki. Tetapi PKS yang membela, terasa betul bahwa tidak ada transportasi, artinya perencanaannya tidak benar. Sekjen PKS Damprat Erick Thohir, jangan hina JIS karya terbesar Anies Baswedan. Dibalas telak Eko Kuntadi, setuju, jangan dikecam, kemampuannya kan emang cuma segitu. Hahaha. Ini kan PSSI aja sebelum kami pun udah mengatakan begitu. Bahwa itu secara ini nggak standar FIFA gitu loh. Sebelum kami loh, sebelum dari PSSI zamannya Pak Erick. Nah, cuma ada alternatif nih. JIS, ayo, alternatif loh. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi emosi sentil Erick Thohir yang dianggap banyak bacot memperbaiki Jakarta International Stadium yang dibangun era Anies. Emosi Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi meledak sentil Erick Thohir setelah mengumbar komplain perbaiki JIS. Selain emosi sentil Erick soal JIS, Sekjen PKS itu juga meminta publik agar jangan mengecam Anies karena itu kelemahan dan perlu diperbaiki. Maka dari itu, Abu Bakar meminta BUMN membantu perbaiki, jangan banyak komplain. Melihat hal itu, bagian media sosial Eko Kuntadi memberikan respon terkait komentar Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Abu Bakar sebelumnya mendamprat Erick Thohir yang mengatakan kesiapan JIS harus ditinjau ulang. Abu Bakar tidak terima jika Erick terlalu banyak bicara mengenai JIS yang dibangun pada era Anies di DKI Jakarta. Kali ini Eko pun setuju dengan Sekjen PKS. Jangan mengecam Anies meski JIS banyak kekurangan. Menurut Eko, jika PSSI betul-betul ingin memperbaiki JIS, ada baiknya untuk segera dilakukan tanpa dicela. Karena JIS adalah hasil kerja maksimal Anies. Setiap orang ada batas kemampuannya sendiri. Hahaha. Setuju banget sih dengan Eko Kuntadi. Kemampuan Anies kan emang cuma segitu. Kinerjanya yang minim, kemampuan manajerialnya lemah. Dan dalam mengkaji sebuah program gak ada yang benar. Menjadikannya harus banyak dimaklumi. Maka dari itu Anies harus dibantu dalam menyelesaikan permasalahan stadion ini. Karena kalau hanya Anies sendiri yang menangani ya jelas gak nyampe. Jangankan JIS, masalah meneruskan program aja nggak paham. Tinggal meneruskan loh padahal tanpa harus mikir ulang, tapi namanya juga Anies. Ia tak bisa memahami hal-hal yang simpel. Dia itu kan sok pintar, sok bisa kerja, tapi nyatanya apa yang ia kerjakan tak sesuai realita. Ia hanya bisa menghayal untuk bisa membangun istana dan meminang putri raja. Tapi yang dia bangun hanya tugu mati dan jualan ayat mayat. Bukan putri raja yang didapat, justru kebegoan yang bertambah. JIS yang dibangun Anies masih jauh dari layak, tapi ia buru-buru gembira dan mengklaim bahwa inilah mahakarya dan sebuah janji yang sudah ditunaikan katanya. Padahal warga mayoritas tidak meminta dibangunkan stadion, ya kan? Mungkin yang meminta warga khusus saja. Memang tidak salah membangun JIS, tapi ada program yang sudah disusun saat kampanye itulah yang seharusnya menjadi yang utama diprioritaskan. Tapi karena Anies memang tipikal orang yang tidak bisa kerja, makanya janji kampanyenya berantakan, tidak ada yang terwujud. Anies mengklaim punya gagasan tetapi semuanya disampaikan dengan kata-kata yang begitu mutar-mutar bulat gak jelas. Kata-katanya gak terlalu banyak, kata-katanya tidak jelas, terlalu banyak akrobat. Bagaimana bisa punya gagasan yang cemerlang yang bisa dipahami masyarakat dan bermanfaat, ya kan? Tapi PKS malah mau membela Anies. Padahal fasilitas dan standar kelayakannya harusnya sudah dipikirkan dengan matang loh sebelum dibangun. Ngaku aja lah, kalau Stadion JIS ini cuma layak dijadikan sebagai venue kadrun. Maka dari itu, pilihlah pemimpin yang berintegritas, jujur, cakap dalam bekerja, dan tidak memanipulasi agama. Jangan melihat agamanya, tapi perhatikan rekam jejak dan cara mereka hidup di tengah masyarakat. Jangan lagi ada Anies-Anies yang lain di Indonesia. Satu Anies saja cukup untuk menghancurkan Jakarta. Jangan ada korban provinsi, kota, atau kabupaten lagi, atau sebuah negara. Jadi bagaimana menurut Anda? Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas, di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Telak AHY, paloh ngebat usung Yeni Wahid jadi cawapres Anies. Ngakaknya Putri Gus Dur malah posting foto AHY. Ditolak mentah-mentah nih Om Brewok.
Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Yeni Wahid tiba-tiba posting foto bersama Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, di tengah isu namanya yang mencuat di bursa Cawapres Anies Baswedan. Apa maksudnya ya Yeni posting foto itu? Foto itu diunggah Yeni di akun Instagramnya @yeniwahid pada Jumat 30 Juni 2023 siang. Foto yang diunggah itu foto sedang berselfie dengan AHY. Dalam keterangan foto itu, Yeni mengungkapkan foto itu tidak hanya mereka berdua, melainkan terlihat juga Presiden ketiga almarhum B.J. Habibie. Hanya saja foto itu terpotong sebagian sehingga hanya terlihat wajah Yeni dan AHY. Yeni pun lantas bersatir memuji AHY. Ia menuliskan pertanyaan bagaimana caranya agar bugar dan keren seperti AHY. Kata Yeni, selfie lama dengan Mas Agus Yudhoyono, di belah saya adalah almarhum Pak Habibie, tapi entah kenapa fotonya kepotong. Gimana ya caranya biar bisa bugar dan keren kayak Mas AHY? Nanya serius. #nanya serius. AHY pun terlihat membalas unggahan Yeni Wahid itu. Di kolom komentar AHY mengucapkan terima kasih dan mendoakan kesehatan untuk Yeni Wahid. Tulis AHY, hehehe, terima kasih Mbak Yeni yang baik, yang penting sehat Mbak, sukses selalu ya. Waduh, apakah ini sebuah kode keras bahwasannya Yeni Wahid menolak mentah-mentah tawaran Nasdem untuk jadi bacawa pres Anies? Terlihat Yeni ogah maju dan lucunya malah sengaja upload wajah AHY di tengah gonjang-ganjing namanya dimajukan jadi cawapres Anies. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mendorong agar putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, dipilih menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Manuver yang dilakukan Partai Nasdem ini akhirnya sampai juga ke telinga Partai Pepo alias Demokrat. Waduh, panik dong pastinya. Saking paniknya SBY langsung memerintahkan koordinator Jubil Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, untuk segera bersikap. Begitulah SBY dengan segala taktiknya. Kelihatan tak turun gunung padahal memang tak pernah naik gunung. Mahendra sebagai abdi dalam dari kerajaan Cikeas langsung beraksi. Ia mengingatkan Nasdem untuk mematuhi isi nota perjanjian pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. Tampaknya SBY khawatir jika Nasdem mengintervensi Anies dalam memilih bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya. SBY tentunya takut jika bukan sang anak AHY sebagai bakal calon wakil presiden Anies, sehingga ia selalu melakukan manuver yang berlebihan mulai dari memasang Denny Indrayana sebagai juru propaganda hingga mengancam koalisi persatuan untuk perubahan. Tapi perlu diingat sama Pepo bahwa AHY itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau dibandingkan dengan kandidat cawapres lain. Jangan sok menggurui ataupun sok paling besar dan kuat, karena faktanya Anies juga sebenarnya meragukan kemampuan AHY untuk menarik para pemilih kan? Buktinya sekarang menguat nama Yeni Wahid yang diusulkan Nasdem untuk jadi cawapres Anies karena dinilai bisa menaikkan elektabilitas Anies di kalangan NU. Artinya menurut Nasdem, AHY itu nggak cukup unggul untuk membantu elektabilitas Anies. Giliran Partai Om Brewok meminta atau mengusulkan nama Yeni Wahid, langsung pada panik dan berubah haluan dengan meminta agar tidak diintervensi Anies, sehingga nanti ketika Anies pulang dari Tanah Suci dan mengumumkan calon wakil presiden yang mendampinginya. Loh, katanya ultimatum waktunya bulan Juni, kok bisa diundur lagi ya? Lagian juga sampai saat ini Demokrat dan PKS belum sama sekali mengeluarkan atau menyiapkan logistik untuk Anies. Selama ini Anies warawiri keliling sambil mengumbar retorika omong kosong dibiayai oleh partainya Om Brewok. Jadi wajar jika Om Brewok yang mengusulkan nama. Waduh, bubar deh, bubar. Jadi bagaimana menurut Anda?